Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali. Kita bertemu melalui suara. Kita belum bisa bertatap muka secara langsung di kelas, tetapi mudah-mudahan pertemuan kita yang hanya dengan suara ini dapat memenuhi atau dapat melengkapi aktivitas-aktivitas akademik kita, terutama di dalam kegiatan perkuliahan kita. Perkuliahan kita hari ini adalah perkuliahan tentang seminar isu-isu mutakhir PPKN. Ini adalah mata kuliah baru sebenarnya ya, mata kuliah baru perubahan dari metode penelitian PPKN yang ada di kurikulum tahun 2015 yang lalu. Seminar isu-isu mutakhir PPKN ini diberikan di semester ke-7. Harapannya adalah bahwa teman-teman semua nanti bisa melaksanakan seminar. Tentu terlebih dahulu adalah mengamati persoalan-persoalan di sekitar kita yang berkaitan dengan PPKN dan kemudian menuliskannya menjadi sebuah proposal penelitian yang tujuan akhirnya nanti dari proposal penelitian itu kita seminarkan melalui kegiatan seminar proposal skripsi ya. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya mari kita lihat bahan tayangan yang sudah saya kirimkan ya. Sudah saya kirimkan sebelumnya. Kita lihat bagaimana atau kita berkenalan dengan kuliah seminar isu-isu mutakhir PKN ini. Oh ya, kelas ini adalah kelas A. Semula kelas seminar ini hanya dibagi dua kelas saja, yaitu kelas A dan B. Kelas A diampu saya sendiri, kemudian kelas B diampu oleh Bu Sifa. Tapi karena berbagai masukan, akhirnya kuliah ini dibagi ke dalam 6 kelas ya. Ke dalam 6 kelas diampu oleh dosen di program studi PPKN. Sehingga harapannya nanti bisa lebih maksimal. Dan ada yang bergabung dengan kelas A, dengan kelas saya ini, berarti diharapkan nanti akan menyelidiki, akan menganalisis permasalahan-permasalahan dalam bidang PPKN seperti yang menjadi concern penelitian saya selama ini. Itu harapannya. Jadi harapan saya nanti teman-teman bisa menyesuaikan tema penelitiannya itu dengan apa yang biasa saya teliti. Karena harapannya ke depan teman-teman itu akan langsung dibimbing oleh saya dalam penulisan skripsi. Gitu ya. Jadi dari sekarang sudah mulai mencari apa yang biasa saya tulis atau apa yang biasa saya teliti. Sehingga teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Oke, kita lihat pada slide berikutnya tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas isu-isu mutakhir PPKN, membahas tentang informasi-informasi aktual ya. Isu-isu mutakhir itu kan isu-isu terbaru, isu-isu hangat, isu-isu yang aktual dalam bidang PPKN, baik sebagai program kurikuler, artinya PPKN sebagai mata pelajaran di sekolah. Artinya teman-teman nanti melihat isu PKN di sekolah itu sekarang seperti apa. Misalkan PPKN di sekolah itu sekarang seperti apa.
Misalnya, ada penyederhanaan dari KI dan KD dalam mata pelajaran PPKN. Penyederhanaan itu dilakukan sebagai respons atas pandemi COVID-19. Kita kenal kan sekarang ada kurikulum darurat, ya. Kurikulum darurat ini adalah respon atas pandemi COVID-19. Dan mata pelajaran PPKN di sekolah juga mengalami imbasnya dari kurikulum darurat itu. Kemudian isu apa lagi yang ada di dalam mata pelajaran PKN? Misalnya ini isu yang dari dulu sampai sekarang juga belum selesai. Misalnya rendahnya motivasi atau minat belajar siswa pada mata pelajaran PPKN. Itu isu yang sampai sekarang masih tetap hangat. Atau yang lain, isu apa lagi? Isu tentang penggunaan metode pembelajaran PPKN yang belum bervariasi. Itu juga isu, ya. Atau mungkin ada isu-isu lain, penggabungan mata pelajaran PPKN dengan IPS, penghilangan ya mata pelajaran PPKN, pengurangan jam pelajaran PPKN dan sebagainya. Itu isu yang berkaitan dengan PPKN sebagai mata pelajaran. Kemudian boleh jadi isu itu juga berkaitan dengan program akademik atau kajian ilmiah. Kajian ilmiah yang berkaitan dengan PPKN. Nah, teman-teman misalnya kita bisa lihat bagaimana program-program pendidikan S1, S2 ataupun S3. Bagaimana program-program untuk melahirkan guru-guru profesional bidang PPKN. Bagaimana penguasaan misalnya penguasaan materi calon guru PPKN, penguasaan materi bidang PPKN oleh calon guru PPKN, penguasaan konsep ya, penguasaan terhadap satu konsep tertentu atau pemahaman terhadap satu konsep tertentu. Atau sebagai bidang kajian keilmuan ini artinya kita mengkaji dari disiplin ilmu-ilmu yang mendukung PPKN. Misalnya dalam bidang politik ada isu apa ini sekarang? Misalnya pilkada ini. Pilkada yang tetap akan digelar di bulan Desember ya, tanggal 9 Desember 2020. Pilkada di tengah pandemi ya. NU dan Muhammadiyah sudah meminta untuk ditunda, diundur. Tetapi pemerintah dan DPR tetap ketok palu bahwa pilkada tetap diselenggarakan di bulan Desember. Itu di bidang politik misalnya, atau di bidang hukum ya, penegakan hukum yang carut marut, gitu. Atau di bidang etika moral ya, filsafat moral, itu boleh. Apa isu terbaru di sana? Sekarang persoalan-persoalan etika, persoalan moral, persoalan karakter kan makin banyak itu, ya, makin banyak. Misalnya tentang teror atau penganiayaan terhadap para ulama, ya kan? Penganiayaan terhadap para ulama yang pelakunya kan tidak punya adab, tidak punya etika, tidak memahami bagaimana seharusnya memperlakukan ulama. Atau di bidang-bidang yang lainnya, misalkan bidang sosial, ya, bidang kehidupan sosial, politik tadi, atau bidang kehidupan sosial yang lebih luas. Dan yang ketiga, PKN atau PPKN sebagai gerakan sosial budaya kewarganegaraan. Ini community civic ya. Jadi teman-teman nanti melihat persoalan-persoalan di masyarakat yang itu pantas layak dikaji dari sisi PKN. Misalnya yang sering diteliti misalnya bagaimana kelompok komunitas di masyarakat, katakanlah seperti Karang Taruna, ibu-ibu PKK gitu ya, kelompok pemuda, remaja, organisasi kemasyarakatan,
berperan dalam membina para anggotanya menjadi warga negara yang baik gitu. Bagaimana peran majelis taklim, bagaimana peran DKM, bagaimana peran remaja masjid, ya, bagaimana peran rukun tetangga, rukun warga, duku, ya, kepala dusun dan sebagainya itu, yang semuanya dimaksudkan untuk membina warga masyarakat menjadi warga masyarakat atau warga negara yang baik. Nah, jadi isu-isu PKN itu sebenarnya sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan isu di bidang pembelajaran PPKN di sekolah, tetapi juga di luar sekolah, ya, di masyarakat ataupun di dalam kajian keilmuan PPKN. Nah, kemudian melalui mata kuliah ini, mahasiswa, ya, teman-teman semua akan diajak mengkaji isu-isu mutakhir PPKN dan menetapkannya sebagai tema penelitian. Jadi nanti memilih, saya ingin mengkaji tentang pembelajaran PPKN di sekolah. Oke. Saya ingin mengkaji tentang komunitas masyarakat, ya, di dalam lingkungan masyarakat. Oke. Saya ingin mengkaji tentang keilmuan pendukung PPKN atau keilmuan utama dan keilmuan pendukung PPKN. Silakan. Kemudian itu ditetapkan sebagai tema penelitian dan dituangkan ke dalam proposal penelitian skripsi. Jadi nanti tugas akhirnya adalah proposal skripsi, ya. Nah, selanjutnya mahasiswa dilihat dari capaian pembelajarannya, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami kembali konsep utuh PKN, karena ini menjadi dasar bagi kita untuk melihat semua hal tadi dari sudut pandang PPKN. Jangan sampai kita mahasiswa PPKN tapi meneliti pada bidang yang bukan bidangnya PPKN. Makanya konsep PKN utuh itu perlu kita pahami kembali. Dulu pernah saya sampaikan di kuliah landasan dan teori PPKN, di lab dulu juga terpampang besar, ya, peta konsep yang utuh. Nah, itu kita pahami keterhubungan antara satu konsep dengan konsep-konsep lainnya di dalam peta konsep PKN yang utuh itu. Kemudian memahami isu-isu mutakhir PPKN. Nah, ini tentu untuk bisa memahami ini, teman-teman semua harus akrab dengan berbagai media, berbagai informasi yang tersimpan di media cetak, media elektronik, atau media sosial, gitu ya, media online dan sebagainya. Yang ketiga, teman-teman diharapkan memahami kembali langkah-langkah penyusunan proposal penelitian skripsi. Ya, nanti kita untuk nomor 3 ini kita langsung praktek ini. Bagaimana merumuskan masalah, menyusun latar belakang masalah, gitu ya, membuat tujuan penelitian, menyusun manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan seterusnya. Yang keempat, memiliki keterampilan untuk menyusun proposal penelitian skripsi. Kalau tadi kan baru memahami langkah-langkahnya, langkah-langkahnya ini. Nah, yang keempat itu ada betul-betul terampil menyusun proposal penelitian. Dan yang kelima, menguasai teknik penulisan proposal dan laporan penelitian skripsi yang baik. Jadi nanti kita coba belajar teknik penulisan proposal yang baik, ya, tata tulisnya, cara pengutipannya. Makanya saya sarankan nanti teman-teman untuk bisa menulis ini, laptopnya harus harus support dengan Mendeley salah satunya, ya, Mendeley. Jadi Anda wajib ini menginstal di laptopnya itu aplikasi Mendeley, ya, biar memudahkan kita ketika menyusun proposal dan mensitasi. Oke, itu kemudian materi pokoknya 14 pertemuan ini kita rancang
lebih banyak nanti praktek ya, praktek menulis ya, praktek menulis proposal penelitian. Dan nanti di bagian akhir kita adakan seminar proposal skripsi. Nah, selanjutnya ini referensi ini sebagian besar berkaitan dengan buku metode penelitian. Nah ya, di samping metode penelitian juga ada buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan ya. Semua referensi yang Anda pernah baca, pernah kaji dari mulai semester 1 sampai semester 6 kemarin itu menjadi rujukan bersama untuk kuliah kita. Misalnya begini, teman-teman itu saya lebih tertarik mengkaji bidang pembelajaran PPKN, maka kumpulkanlah referensi-referensi PPKN yang berbicara dalam konteks pembelajaran. Saya lebih tertarik dengan bidang hukum ketatanegaraan, maka referensi-referensi kuliah hukum waktu kemarin di semester-semester sebelumnya itu nanti dikumpulkan ya, dijadikan referensi untuk kuliah kita hari ini. Oke, begitupun juga dengan misalkan saya tertarik dengan bidang politik kenegaraan, saya tertarik dengan bidang filsafat moral, ya silakan ya, silakan dikumpulkan referensi-referensi itu. Oke, selanjutnya kontrak belajar. Nah, kegiatan perkuliahan kita itu kan akan dilakukan secara daring ini. Informasi dari universitas sampai UTS kita masih daring, dan setelah UTS akan diupayakan bisa tatap muka langsung, tetapi itu pun menunggu perkembangan dari kebijakan pemerintah berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini. Kalau nanti setelah UTS keadaan semakin baik, maka kita boleh tatap muka. Tetapi kalau keadaan tidak lebih baik dari hari ini, maka kemungkinan besar kita masih akan melaksanakan perkuliahan ini secara daring ya. Nah, perkuliahan secara daring kita ini kita laksanakan secara asinkronus ya. Apa artinya asinkronus? Artinya kita tidak mesti online bersama gitu ya, di jam yang sama. Misalkan kita tetapkan kan perkuliahan kita tuh siang ya, siang apa sore. Idealnya kita kuliah hari Selasa ini jam ke 9.10, jam 14 gitu ya. Tetapi teman-teman tidak harus berkumpul semuanya di jam 14 nanti. Nah, teman-teman bisa mulai mengakses materi bahan itu dari mulai pagi sampai nanti malam gitu ya. Presensi juga demikian. Nah, presensinya nanti boleh diakses dari pagi. Saya akan setting mulai jam 7 itu sudah boleh presensi sampai nanti jam 21 lah ya, 21 malam. Oke, kehadiran mahasiswa minimal 11 kali ya. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan dengan sungguh-sungguh, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan menaati etika akademik. Apalagi ini dalam penyusunan proposal ya. Etika akademiknya perlu diperhatikan sekali, karena kita akan menulis, kemudian boleh jadi kita akan banyak mengutip pendapat orang lain, dan karena itu secara etika akademik tulisan-tulisan orang lain itu harus dicantumkan sumber rujukannya. Kita harus mensitasinya, mengutipnya dengan benar. Kemudian yang ketiga, nilai akhir akan dihitung dengan mempertimbangkan beberapa komponen. Keaktifan dan sikap 10%, kuis, tugas ya. Tugas misalnya mencari artikel jurnal, menganalisis isi jurnal dan sebagainya ya. 30% UTS juga ini nanti sudah proposal ya. Tapi mungkin proposalnya bagian pendahuluan saja.
UAS ini proposal juga, tapi proposalnya sudah lengkap sampai bagian metode penelitian dan daftar pustaka. Ya, siapa yang proposalnya bisa lebih cepat, maka dia akan berkesempatan untuk melaksanakan seminar proposal lebih awal, gitu ya. Jadi seminar proposal tidak harus menunggu nanti di bulan Januari biasanya kita laksanakan. Tidak harus di bulan Januari. Tapi misalkan 2 bulan ini atau sampai UTS ternyata proposal teman-teman sudah selesai, maka boleh diajukan untuk seminar proposal ya. Seminar proposal tidak harus bareng-bareng, nanti 1-2 orang juga akan kita layani. Oke teman-teman, saya kira itu ya sebagai pengantar untuk kuliah seminar isu-isu mutakhir PPKN. Dari sekarang teman-teman harus sudah mulai mengumpulkan tema apa yang akan diteliti menjadi penelitian skripsi teman-teman. Kemudian menetapkan tema, saya ingin temanya bidang politik, saya ingin temanya bidang pembelajaran dan sebagainya. Kemudian carilah referensi-referensi yang mendukung, sehingga pada saatnya nanti menulis, sumber-sumber referensi sudah dimiliki ya. Nanti saya berikan bagaimana caranya mencari referensi-referensi, terutama sekali kan sekarang secara akademik ya, tulisan-tulisan ilmiah itu sebagian besar referensinya harus dari artikel jurnal ilmiah. Jadi bagaimana cara nanti kita mencari artikel jurnal terutama yang gratisan ya, banyak tersedia di internet. Nanti kita tunjukkan caranya ya. Oke, saya kira itu saja kuliah kita pada hari ini. Kalau ada hal yang akan ditanyakan, nanti boleh disampaikan di WA group ya. Silakan diajukan. Jangan lupa isi presensi baik yang ada di e-learning ya, tinggal diisi saja hadir atau tidak hadir, ataupun nanti ada link yang saya bagikan ya untuk kuliah kita hari ini, untuk presensi kuliah kita hari ini. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.